Oke, jadi di video ini gue lagi mau ngebandingin dua jam tangan di harga 200.000 ke bawah. Yang pertama ini adalah jam tangan dari Casio. Ini adalah Casio MW240. Harganya sekitar 200.000, ada yang jual 209.000, dan jual 190.000-an. Pokoknya di harga segitu. Nah, jam tangan kedua yang mau gue bandingin adalah QNQ V32. Ini tuh harganya sebenarnya 199.000 dan kayak nggak banyak juga yang jual. Ada juga yang jual sampai 200.000-an ya, tapi ya pokoknya sekitar segitu, nggak sampai 250.000 tau gue sih. Nah, kalau dari tampak ya, memang kedua jam tangan ini berbeda genrenya. Kalian bisa lihat ya, ini minimalis ya, simple minimalis. Ya ini tuh dia military gitu. Nah, kenapa gue bandingin keduanya? Gue bandingin itu sebenarnya di level harga ya. Gue pengen tunjukin di harga 200.000 kalian bisa dapat Casio analog dengan kualitas gimana, dan kalian bisa dapat QNQ dengan kualitas gimana. Jadi bukan perbandingan genre atau perbandingan tampilan ya. Soalnya ke perbandingan tampilan, gue pasti bandingin si QNQ ini sama si Casio MRW 200H yang gue udah pernah bikin juga video dulu ya. Nah, masalah ya di Casio MRW 200H itu harganya jauh berbeda. Ini tuh udah hampir 300.000. Jadi ya jauh lebih banyak gitu. Makanya gue hari ini karena perbandingan harga, gue pilih yang analognya itu juga yang Casio ini nih. Jadi perbandingan jam tangan analog di harga 200.000 antara kedua merek ini nih. Yang pertama kita bahas dulu fitur ya. Di Casio ini yang pertama nih, dengan harga segini kan dapat fitur cuman jam, menit, dan detik. Nggak ada date atau apapun ya. Simple gitu aja. Nah, kalau si QNQ ini sama, dia juga fiturnya cuma jam, menit, detik, nggak ada date. Cuman karena dia gayanya military, kan bisa dapat bezel kayak gini nih, yang berguna biasanya buat ngitung waktu mundur atau waktu maju juga bisa gitu. Jadi dengan ada fitur bezel gini, jadi lebih multifungsi. Nah, yang berikutnya detail di dialnya ya. Kalian bisa dilihat di Casio ini detailnya ya. Menurut gue mulus banget sih dialnya, cakep juga warnanya, rapi semuanya. Tuh kalian bisa lihat ya, dari jarumnya semuanya rapi. Dan ya nggak ada yang gue rasa sih melenceng atau apapun ya. Terus kita lihat di QNQ dengan harga segini, menurut gue juga cukup oke gitu. Dialnya juga putihnya putih cakep ya, lembut ya. Tuh oke juga, rapi juga, sama-sama rapi. Jadi kedua dialnya karena lagi-lagi fiturnya gitu-gitu aja, plus dua-duanya di print ya, jadi nggak ada yang applied. Makanya gue bilang sih secara dial sama aja sebenarnya. Perbedaan berikutnya di dial adalah yang satu ini dia ada luminous ya, sedangkan yang satu lagi enggak. Walaupun sebenarnya kalian bisa pilih dia itu yang ada fitur luminous ya, cuman fitur luminous itu walaupun cuman di bagian jarum doang. Nah, kalau yang di QNQ kan jarum dapet dan di sekitar angkanya pun juga dapet gitu. Dan menurut gua luminousnya sih nggak terang-terang amat ya, nggak kelihatan juga, makanya itu gue bilang sih biasa aja luminous, tapi setidaknya ada gitu. Nah, berikutnya adalah finishing case ya. Kalau dari Casio ini menurut gue udah standar ya, cukup lembut, nggak ada yang gimana-gimana banget, mulus lah intinya di bagian case sini ya nih. Nah, kalau untuk si QNQ finishingnya kalian bisa lihat ya, untuk mulusan sih mirip-mirip sama Casio ya. Gue bilang sih sama mulusnya, levelnya, finishingnya rapi juga. Cuman kalian lihat di bezelnya nih, kalian bisa lihat di bezelnya, dia itu bukan sekedar di print ya, jadi ya bukan sekedar di print, tapi ini tuh kayak di engrave gitu loh di bagian plastik resinnya ya. Jadi segala numeralsnya sama apa namanya, strip-stripnya ini dia kayak masuk ke dalam, makanya ada teksturnya ya. Dan gue rasa garis-garisnya lebih banyak nih, bisa lihat ya. Tuh, walaupun beda genre sih, cuman ya dengan harga segini dia bisa kasih semacam engraving di bagian siniannya, jadi nggak cuma sekedar kayak printan doang gitu. Nah, berikutnya di bagian water resistant. Nah, water resistant di QNQ dengan harga itu kan bisa dapat 10 bar. Bahkan sebenarnya dari harga 100.000-an QNQ yang ada 10 bar gitu. Kalau Casio di harga segini baru dapat 50 meter. Jadi ya bagian sini si QNQ lebih unggul pastinya. Terus di bagian strap sekarang, dan harga segini case strap bawaannya si Casio, menurut gue strapnya ini kaku banget. Ini strap terparah yang pernah gue pegang, nggak nyaman sama sekali. Gue bilang sih keras strapnya. Jadi kalau dipakai itu dia agak entah apa kayak ngamuk nekuk gitu. Strapnya nggak nyaman. Jadi ini salah satu hal yang gue nggak suka dari Casio ini. Dialnya udah cakep padahal dia minimalis, tapi strapnya ini menurut gue keras, nggak enak untuk dipakai. Nah, untuk si QNQ ini strap bawaannya nih ya, dia lentur banget ini, rubbernya lentur dan dipakai itu enak gitu. Jadi bukan resin yang keras kayak si Casio punya, ini enak nih, lentur banget ya. Terus dia bakalnya juga ada stainless steel. Jadi ya di sini juga QNQ lebih unggul lagi.
Nah untuk bagian movement pasti kalian nanya ya, sebenarnya gue rasa sih ini movement keduanya sama ya, sama-sama Miyota. Cuman gue nggak tahu ya, karena gue belum bongkar. Nah untuk video bongkarnya gue bakal bikin video tersendiri, jadi kalian tunggu aja untuk si Casio dan untuk si QNQ. Jadi kalian tunggu aja untuk video movementnya nih. Nah sejauh ini menurut gue yang paling unggul memang si QNQ sih ya, dari segi finishing case, ada luminous, terus strapnya lebih enak, apalagi water resistant. QNQ lebih unggul walaupun dia harganya lebih murah. Nah tapi lagi-lagi namanya juga beda genre ya kan. Kalau kalian mau genre yang sama harus bandingin sama Casio ini yang harganya pasti jauh lebih mahal. Tapi gue udah bikin videonya juga ya, perbandingan antara kedua jam tangan ini, dan gue bilang secara banyak hal ya, si QNQ ini lebih unggul. Walaupun Casio ini dia ada day date, tapi QNQ lebih unggul, luminousnya lebih terang, terus bezelnya bisa klik, sedangkan si Casio ini bezelnya cuma sliding doang ya kan. Harganya lebih murah, strap dia ada 22, bukan cuma 18 kecil gini ataupun 16 kayak si Casio ini nih. Jadi untuk ganti strap lebih gampang. Overall ini lebih versatile gue bilang sih. Kamu bisa ganti-ganti strap, dan tampilannya pun warnanya pun banyak pilihannya. Jadi nggak perlu ribet-ribet nyari yang warna tertentu gitu. Nah untuk caseback juga ya, gue belum ditunjukin yang tadi ya. Caseback kamu bisa lihat finishingnya rapi, dode sama ya, halus juga. Jadi nggak ada kasar, oke lah keduanya untuk finishing case-nya. Nah jadi kesimpulannya dari video ini adalah, kadang itu harga lebih mahal itu belum tentu kualitasnya lebih bagus. Jadi tergantung merek ya, jual harganya berapa ya. Kalau si QNQ dia bisa jual lebih murah, tapi kualitasnya sebanding banget gitu. Casio dia harganya lebih mahal mungkin karena reputasi brand juga dan desain dan sebagainya. Pokoknya banyak hal yang mempertimbangkan harga sebenarnya. Untuk video movement kalian tunggu aja, bakal gue bikin. Gue bakal ngebongkar si Casio ini, kita lihat movementnya kayak apa, dan kita bongkar juga QNQ ini movementnya kayak apa. Jadi kalian tunggu aja di video berikutnya. Jadi itu ya mungkin video perbandingan harga jam di harga 200 ribuan antara Casio versus QNQ. Kita bertemu lagi di video yang berikutnya nih.